Welcome back to Matsa Surba Online Consulting Lesson with me Iis Yugi. Before start the lesson, let's say two dua together. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali dalam pembelajaran bimbingan dan konseling. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari mengenai manusia sebagai makhluk yang sosial. Nah, mari kita bahas materinya. Keterkaitan tema kali ini juga tertuang di dalam firman Allah yang tertuang dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang bermakna, "Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti." Kesimpulan dari firman Allah di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 ini, keterkaitannya dengan tema yang Ibu ambil atau pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini adalah bahwa salah satu ciri-ciri orang yang bertakwa adalah dia yang mau saling mengenal antara satu dengan yang lain, yang mana itu adalah salah satu wujud dari manusia sebagai makhluk sosial. Nah, itulah tadi kesimpulan dari keterkaitan tema kita dengan firman Allah yang tertuang di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Sebelum kita memasuki inti dari pembelajaran kita kali ini, Ibu akan memberikan apa tujuan pembelajaran kalian pada hari ini. Yang pertama adalah tentang bahwa harapannya kalian mampu mengenal karakteristik manusia sosial. Kemudian kalian mampu memahami kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. Dan yang terakhir adalah kalian mampu menunjukkan perilaku manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupan sehari-hari. Itulah tadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Materi pertama yang akan Ibu bahas yaitu mengenai karakteristik manusia sebagai makhluk sosial dengan faktor yang pertama yaitu munculnya secara biologis. Nah, kenapa makhluk sosial itu dimiliki oleh manusia secara biologis? Timbul perasaan. Yang pertama yaitu adalah mengenai manusia itu butuh makan. Nah, untuk mencari makan, kita harus memerlukan bantuan orang lain. Tidak serta-merta karena kita sebagai manusia mampu hidup secara individu, bukan berarti ketika mencari makan kita bisa memenuhi dengan cara kita sendiri. Kita tetap memerlukan orang lain. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kalian seorang siswa. Nah, secara biologis atau kebutuhan di dalam diri kalian adanya perasaan ingin mendapatkan asupan makanan, karena itu juga akan mempengaruhi keadaan biologis kalian. Makan itu adalah salah satu cara kita untuk hidup. Nah, bagaimana memenuhi kebutuhan kita untuk mencari makanan tersebut? Kita memerlukan bantuan orang lain dalam rumah tangga, dalam keluarga kita. Kita membutuhkan peran ayah dan ibu, di mana ayah adalah orang yang mampu memberikan nafkah, di mana mampu membelikan bahan baku untuk makanan yang akan kita konsumsi. Kemudian ibu, kita memerlukan ibu untuk memasak makanan yang telah
yang bahan-bahannya telah disiapkan oleh ayah. Nah, kenapa secara biologis salah satu faktor yaitu adanya dorongan untuk mencari makan ini menjadi faktor biologis? Karena makan adalah salah satu cara kita untuk hidup. Dan bagaimana cara kita mencari makan untuk memenuhi kebutuhan makanan kita tetap memerlukan adanya orang lain. Nah, salah satu contoh adalah di lingkungan keluarga itu tadi, kita tetap memerlukan peran ayah, ibu, dan orang-orang yang lain yang mampu memenuhi kebutuhan makanan kita. Kemudian yang kedua adalah adanya rasa secara biologis, adanya rasa ingin mempertahankan diri. Nah, kenapa di sini ibu memberikan contoh gambar ada seorang ibu berlindung di bawah untuk melindungi anaknya dari mungkin itu adalah salah satu goncangan atau gempa yang ditimpa oleh ibu ini. Nah, kenapa contohnya adalah gambar seperti ini anak-anak? Ini adalah wujud dari manusia itu ada dorongan dalam diri untuk mempertahankan dirinya, dalam artian adalah untuk melindungi diri, baik dirinya sendiri maupun orang lain. Secara biologis perasaan itu akan timbul di dalam diri kita. Nah, kemudian apa? Faktor yang ketiga yaitu adalah adanya dorongan untuk berkembang biak atau meneruskan garis keturunan. Nah, kenapa ini juga masuk dalam faktor secara biologis? Karena secara biologis kita sebagai makhluk hidup juga ada dorongan untuk berkembang biak dan meneruskan garis keturunan kita. Nah, karena hal itu, kenapa kita juga membutuhkan peran orang lain untuk berkembang biak? Dalam suatu contoh dalam keluarga, ketika tidak ada ayah dan ibu, kita tidak mampu terlahir di dunia ini. Jika hanya ada ayah saja, belum tentu kita mampu terlahir di dunia ini. Ataupun sebaliknya, jika hanya ada ibu saja, kita juga tidak akan mampu terlahir di dunia ini. Nah, kenapa kita sebagai makhluk sosial harus saling membutuhkan satu dengan yang lainnya? Salah satunya adalah faktor untuk dorongan di dalam diri untuk berkembang biak. Itu juga yang mampu kita butuhkan peran orang lain dalam memenuhi dorongan tersebut. Nah, itu tadi adalah karakteristik manusia sebagai makhluk sosial dalam faktor secara biologis. Nah, anak-anak, selanjutnya kita tetap masih membahas mengenai karakteristik manusia sebagai makhluk yang sosial. Yang kedua adalah dalam hidup bermasyarakat. Ada dua hal yang perlu diperhatikan atau dua faktor mengenai manusia sebagai makhluk sosial, dengan kaitannya adalah bagaimana cara manusia itu hidup bermasyarakat. Yang pertama adalah kemampuan diri kita untuk mampu menerima kebudayaan yang ada di dalam lingkungan kita. Bagaimana cara kita mampu hidup bermasyarakat yang baik? Hidup bermasyarakat sebagai makhluk sosial yang benar adalah kita harus mampu menerima adanya kebudayaan yang ada di lingkungan kita. Kemudian faktor yang kedua adalah efektivitas dalam diri kita untuk mengendalikan perilaku meniru. Karena apa? Secara tidak langsung atau secara tidak sadar di dalam diri kita, ketika kita sudah hidup di dalam lingkungan bermasyarakat, banyak hal yang akan dan wajib kita lakukan, yang mana itu akan timbul kegiatan meniru. Nah, di dalam kegiatan meniru ini kita juga harus mampu mengendalikannya. Bukan berarti ketika kita meniru kita harus menjadi orang lain,
Tapi batasannya adalah yang kita tirukan adalah sesuai dengan peraturan, nilai, norma, dan kebudayaan yang ada di dalam masyarakat. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana manusia sebagai makhluk sosial dalam hidup bermasyarakat adalah kita sebagai masyarakat Jawa. Nah, bagaimanapun kita harus mau tidak mau melakukan kegiatan berbudaya yang sebagai manusia Jawa atau sebagai masyarakat Jawa. Nah, bagaimana cara membaur dalam kebudayaan Jawa ini sebagai masyarakat yang bersuku Jawa? Kita mau tidak mau kita harus menjadi seseorang yang lemah lembut, tidak gerasa gerusu, kemudian humble atau mudah membaur dengan orang lain. Budaya-budaya yang seperti itulah yang mau tidak mau kita harus membaur, dan secara tidak langsung kita menirukan budaya-budaya tersebut yang telah dicontohkan orang yang sebelum kita, seperti orang tua kita mencontohi kita tentang bagaimana berbudaya Jawa yang baik. Dan mau tidak mau kita sebagai individu harus mau meniru. Nah, kenapa kemauan untuk meniru ini wajib ada di dalam diri kita sebagai manusia yang bermasyarakat, bersosial bermasyarakat? Karena jika kita memunculkan perilaku yang berbeda di dalam suatu lingkungan masyarakat itu, secara otomatis sesuai dengan nilai dan norma yang ada, orang-orang di dalam masyarakat itu akan menjauhi kita karena kita tidak sama dengan mereka. Nah, kenapa tujuan dari adanya kemauan untuk meniru lingkungan di sekitar kita ini adalah seperti itu tadi, anak-anak. Ketika kita hidup bermasyarakat, mau tidak mau kita harus meniru hal-hal yang ada di lingkungan masyarakat kita itu. Tetapi kita harus secara efektif mampu mengendalikan kegiatan peniruan kita terhadap budaya dan lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, itu tadi kesimpulan sebagai di mana manusia adalah sebagai makhluk sosial dalam kaitannya hidup bermasyarakat. Kemudian pembahasan kita yang ketiga yaitu tetap pada karakteristik manusia sebagai makhluk yang sosial yang kaitannya dengan interaksi sosial. Faktor pertama adalah adanya tekanan emosi yang akan memicu kita untuk berhubungan dengan orang lain. Nah, ketika kita sedang emosi akan terjadi interaksi sosial antara kita dengan orang lain. Contohnya ketika kita dalam forum untuk berdiskusi dan ternyata kita tidak sepakat dengan masukan atau pendapat dari orang tersebut, di mana akan memicu pendapat kita yang tidak sepaham ini akhirnya kita luapkan, dan di dalam hal itu akan timbul interaksi sosial. Itu adalah wujud dari kenapa tekanan emosi itu akan menimbulkan interaksi sosial. Yang kedua adalah hal apa lagi yang mampu memicu interaksi sosial itu terjadi, yaitu adalah mengenai yang kedua adalah mengenai harga diri yang rendah. Ketika harga diri kita rendah, akan adanya motivasi di dalam diri kita yang timbul untuk mengatasi hal itu dengan cara berinteraksi dengan orang lain. Salah satu untuk membangun kepedean kita adalah kita mampu meluapkan
keminderan kita dengan cara berinteraksi dengan orang lain, entah tujuan kita untuk mengobati keminderan kita ataupun untuk menghadapi tantangan lingkungan yang mana akan terjadinya interaksi sosial itu antara kita dengan orang lain. Nah, itu tadi adalah 3 hal yang memicu kita sebagai manusia sebagai makhluk sosial. Yang pertama yaitu secara biologis, yang kedua yaitu secara hidup bermasyarakat, yang ketiga yaitu secara interaksi sosial. Nah, pembahasan kita yang terakhir adalah di mana kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. Jika penjelasan yang sebelumnya Ibu menjelaskan tentang karakteristik manusia sebagai makhluk sosial didasari atas 3 dorongan diri, yaitu dari faktor biologis, kemudian dari faktor hidup bermasyarakat, dan terakhir dari faktor interaksi sosial. Ketika kita sudah membahas tentang karakteristik manusia sebagai makhluk yang sosial, kita akan membahas mengenai kedudukan manusia itu seperti apa. Kedudukan manusia itu seperti apa ketika dia sebagai makhluk yang sosial. Yang pertama, ketika manusia dikatakan adalah manusia yang makhluk yang sosial, wujudnya adalah dengan dapat kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu saling tolong menolong dalam berbagai hal, tentunya hal-hal yang baik ya anak-anak. Contohnya, ketika di jalan kita melihat ada nenek-nenek yang ingin menyeberang, kemudian kalian tahu hal itu sebagai yang muda karena adanya dorongan dalam diri kita, di mana hidup bermasyarakat entah interaksi sosial itu tadi akhirnya dalam diri kita muncul untuk ingin membantu nenek tersebut menyeberangi jalan itu. Nah, akhirnya kita jalan ke nenek itu, hadirlah interaksi sosial dalam lingkungan itu, kemudian kamu membantu nenek tersebut untuk menyeberangi jalan itu. Nah, itulah kedudukan manusia sebagai makhluk yang sosial, yaitu mampu saling tolong menolong antar satu dengan yang lain. Kemudian yang kedua adalah mampu terciptanya kehidupan yang guyup, rukun, kemudian bersama-sama membaur dan beradaptasi di dalam lingkungan masyarakat itu, walaupun kita berada dalam berbeda-beda suku, bangsa, ras, ataupun agama di dalam lingkungan kita. Tapi sebagai manusia sebagai makhluk sosial, baiknya kita harus mampu tetap hidup rukun di atas perbedaan itu tadi. Nah, kemudian yang terakhir adalah bagaimana manusia itu dikatakan sebagai makhluk yang sosial, mampu timbul di dalam diri mereka adanya rasa simpati dan empati. Ketika kita melihat orang sakit, secara otomatis kita ingin menjenguknya. Kemudian ketika kita tahu ada teman kita yang terjatuh di tengah jalan, secara otomatis dalam diri kita ada rasa ingin membantu. Itulah wujud dari adanya rasa simpati dan empati, bahwa manusia itu adalah makhluk yang sosial. Nah, itu tadi yang bisa kita simpulkan, di mana ada karakteristik dan juga ada kedudukan manusia adalah sebagai makhluk yang sosial. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan Ibu tentang manusia sebagai makhluk yang sosial. Selanjutnya adalah bagaimana cara Ibu memahami kalian dalam materi pembelajaran yang telah Ibu sampaikan hari ini. Ibu memberikan pertanyaan bagi kalian. Nah, pertanyaannya adalah sebutkan contoh perilaku hidup bersosial, 3 contoh saja dalam kehidupan bermasyarakat. Nah,
Nanti silahkan jawab pertanyaan ini di GC kalian. Tulislah di buku tulis 3 perilaku sebagai masyarakat yang bersosial dalam kehidupan sehari-hari itu apa. 1. Contohnya menolong orang ketika jatuh dan lain sebagainya. Tulislah nanti di buku tulis kalian, kemudian upload di GC kalian agar ibu mampu mengetahui pemahaman kalian mengenai materi yang telah ibu jelaskan ini tadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu tadi adalah hal-hal yang bisa ibu sampaikan dalam pembelajaran kita kali ini. Sebelum ibu menutup pembelajaran kita kali ini, akan ibu simpulkan apa yang telah kita pelajari bersama-sama kali ini, yaitu mengenai karakteristik manusia sebagai makhluk yang sosial. Ada 3 dorongan. Yang pertama adalah secara biologis, kemudian yang kedua adalah secara hidup bermasyarakat, dan yang terakhir adalah secara interaksi sosial. Kemudian yang terakhir adalah kita membahas mengenai kedudukan manusia sebagai makhluk yang sosial. Itu tadi yang bisa ibu sampaikan. Ibu mohon maaf jika selama menjelaskan materi tadi ada salah ucap atau perkataan yang menyakiti hati kalian. Mari kita sama-sama berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Materi kita selesai dalam pertemuan kali ini. Well, that's all about of the material. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.